Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqa bi jalalihi wa 'azimi sultanihil qadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatani tamla'ani ardahu was sama. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa imamina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, hadirin hadirat yang semuanya mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bagi kita selaku hamba Allah memuji dan bersyukur kepadanya, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik sehingga meringankan beban kita, meringankan langkah kita menuju ke Masjid Baitul Haq ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh berjamaah. Saya pun agak sedikit semangat kalau disuruh mengisi kajian ba'da subuh. Kenapa demikian? Karena kajian ba'da subuh tentu di situ banyak fadilah ataupun keistimewaan yang tidak didapatkan pada waktu-waktu yang lainnya. Di antaranya pertama, mendapatkan keistimewaan waktu subuh, di mana Rasulullah SAW juga telah menjelaskan kepada kita beberapa keutamaan di waktu subuh. Di antaranya bahwa tentu yang hadir di waktu subuh, para hadirinnya adalah orang-orang yang memang Allah pilih, yang memang Allah berikan taufik kepadanya. Karena tidak semua umat Islam ternyata mampu melazimi salat subuh, sehingga benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya sholat subuh itu menjadi pembeda antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang betul-betul beriman. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, "Athqalus shalah 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatus subh." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salatul isya dan salat subuh. Jadi insya Allah yang hadir di masjid ini di waktu subuh
Mudah-mudahan terhindar dari sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat kemunafikan yang memang sangat kita khawatirkan terjangkit kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, Allah pun sudah menjanjikan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata baginda Rasulullah SAW, "Basyiril musya'ina fil dhulam ilal masajid." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan, melangkahkan kakinya ke masjid di waktu-waktu yang gelap, di saat-saat masih gelap. Dan waktu-waktu gelap itu adalah waktu subuh ataupun waktu isya. Apa pahalanya? Apa balasannya? Bin nuri tam yaumal qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada hamba-hamba yang senantiasa melangkahkan kakinya di waktu gelap tersebut. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada cahaya sama sekali, di mana gelap gulita terjadi, sehingga orang-orang yang jarang ke masjid di waktu-waktu subuh, di waktu-waktu isya, sangat mungkin tidak akan bisa berjalan pada hari kiamat dikarenakan gelap gulita. Ibarat kita kalau berjalan di waktu tidak ada cahaya sama sekali ataupun mati lampu, kita pun akan meraba-raba, akan tertatih-tatih. Demikianlah kondisi yang akan kita dapatkan juga pada hari kiamat nanti. Sehingga beruntunglah orang-orang yang senantiasa melazimi waktu-waktu subuh ataupun waktu-waktu sholat isya, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada dirinya, sehingga ia pun mampu berjalan di waktu kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga jelas bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu-waktu pagi. Jadi waktu-waktu pagi ini adalah waktu-waktu yang penuh berkah, waktu-waktu di mana kita harus bersegera untuk beramal soleh, karena Allah jelas telah memberikan keberkahan pada waktu itu. Keutamaan yang lain yang sangat banyak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, khususnya berkenaan sholat subuh, juga adalah terhindar dari kencingnya syaitan. Subhanallah, saya yakin para hadirin semua ini adalah orang-orang yang terhindar dari kencingnya syaitan. Di mana Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, seseorang tertidur hingga waktu pagi." Maka apa jawaban baginda Rasulullah SAW? "Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhuni." Sesungguhnya orang tersebut telah dikencingi setan di telinganya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang hamba apabila ia melazimi salat subuh, menghadiri waktu-waktu subuh, pergi berjamaah untuk melaksanakan salat subuh di masjid. Tentu berbeda dengan orang yang salat sendirian di rumah.
Rasulullah SAW pun jelas memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada hamba-hamba yang datang di waktu subuh. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita berharap dengan adanya majelis ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya ilmu? Apalah artinya kita sering menghadiri majelis ilmu kalau ternyata ilmunya tersebut tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, semakin khusyuk dalam ibadah, maka pada hakikatnya ilmu tersebut belum memberikan manfaat sama sekali kepada diri kita. Maka benar apa yang diungkapkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia, al-faqihu man yakhafullah wa in qalla ilmuhu. Orang yang faqih itu adalah orang yang takut kepada Allah walaupun ilmunya sedikit. Wal jahilu man asallaha wa in kathura ilmuhu. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang jahil adalah orang yang durhaka kepada Allah walaupun ilmunya banyak. Tidak ada jaminan bahwa orang yang ilmunya banyak itu adalah orang yang takwa. Tidak ada jaminan bahwa orang yang sedikit ilmunya itu adalah orang yang durhaka. Maka marilah kita timbang diri kita masing-masing, jadikanlah ini adalah barometer kita dalam menuntut ilmu. Hal ja'alana nattaqillah. Apakah ilmu tersebut semakin menjadikan kita takwa kepada Allah? Hal ja'alana nakhsyallah. Apakah ilmu itu semakin menjadikan kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah? Hal ja'alana nataqarrab ilallah. Apakah semakin menjadikan ilmu tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Fahadha huwal mizan. Ini adalah barometer kepada siapa saja yang berusaha untuk menggali ilmu ataupun menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya berusaha ingin mencoba membahas surat Ad-Din. Surat yang tentu tidak asing bagi kita. Dan sering kita dengar, bahkan kita pun hampir sama-sama telah menghafalnya. Insya Allah sudah menghafal semua surat ini. Surat ini adalah surat Makkiyah. Salah satu surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Mudah-mudahan nanti dengan mengkaji surat ini kita semakin paham makna kandungan yang ada dalam surat Ad-Din ini. Tentu saya juga mungkin tidak lebih detail kepada tafsir, walaupun pada kesempatan ini adalah kajian tafsir, tetapi bagaimana kita juga menggabungkan untuk lebih memahami kepada tadabbur Al-Quran. Tadabbur dan tafsir tentu memiliki makna yang berbeda. Tafsir itu lebih kepada perspektif pemahaman ilmiah, yakni bagaimana memahami ayat tersebut secara ilmiah, secara sesuai dengan dasar-dasar yang memang sudah ditetapkan oleh para ulama.
Sedangkan tadabbur adalah memahami kandungan Al-Quran di balik tafsir, jadi lebih dalam, lebih memahami, lebih mendalami. Kemudian tujuannya adalah bagaimana supaya lebih merasuk kepada jiwa kita yang kemudian kita amalkan. Jadi bukan hanya sebatas informasi, tetapi bagaimana kemudian diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan nyata. Itulah tadabbur. Tadabbur masih bersifat umum dalam memahaminya. Sedangkan tafsir itu tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya tidak sembarang orang itu bisa menafsirkan Al-Quran. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang mufassir untuk menafsirkan Al-Quran. Sedangkan orang yang mentadabburi Al-Quran, dia tidak harus menjadi orang ahli tafsir, menjadi mufassir. Ia cukup membaca, memahami apa yang diungkapkan oleh ahli tafsir, kemudian bagaimana merenungi secara mendalam, yang akhirnya bisa kita amalkan bersama. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua paham bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'. Allah itu maha menciptakan segala sesuatu. Artinya bahwa Allah memiliki makhluk-makhluk yang sangat banyak. Makhluk-makhluk Allah itu beragam, beraneka ragam, di mana masing-masing makhluk itu memiliki spesifikasi berbeda-beda, memiliki keistimewaan berbeda-beda. Ada yang mungkin keistimewaannya Allah berikan secara banyak, ada yang mungkin keistimewaannya sedikit, ada mungkin makhluk yang seakan-akan tidak ada keistimewaan. Itu semua Allah sampaikan, Allah berikan, Allah ciptakan sesuai dengan kehendak dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada para makhluk-makhluknya itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Ada yang secara gamblang, secara jelas, secara tersurat, atau dalam bahasa intelektualnya itu secara eksplisit dan secara implisit, secara isyarat halus. Sehingga nanti kita coba apa bedanya makhluk-makhluk yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka keistimewaan yang banyak itu seperti apa, dan keistimewaan yang secara eksplisit ataupun secara terang-terangan itu apa, ataupun secara implisit atau secara tersirat itu apa. Kita paham nanti melalui surat At-Tin ini. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hendak membahas tafsir, maka ada beberapa poin yang sudah diberikan oleh para ulama, khususnya bagaimana upaya kita dalam memahami tafsir tersebut. Poin-poin penting yang dengan poin-poin itu akan memudahkan kita memahami dengan baik sebuah tafsir ayat ataupun tafsir surat tertentu. Poin-poin itu tidak banyak,
Yang pertama adalah nama surat. Nama surat. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya surat ataupun ayat. Kemudian yang ketiga, keutamaan surat itu. Dan yang keempat adalah makna dari surat tersebut atau ayat-ayat yang hendak ditafsirkan atau dipahami. Yang pertama adalah nama surat. Jadi kalau kita ingin membahas tafsir, kita pahami ini surat apa, namanya apa. Kalau ayat berarti ayat ada dalam surat apa. Kita ketahui bahwa nama surat At-Tin ini diberi nama oleh para ahli tafsir dengan surat At-Tin. Seperti dalam Al-Quran ini, suratu At-Tin. Ini namanya adalah memang surat At-Tin. Ada sebagian ulama lain menamakan surat ini dengan surat Wat-Tin. Jadi tambahan wa. Ketika misalnya ditanya surat apakah yang membahas tentang buah tin, maka kita boleh menjawab dengan surat At-Tin atau surat Wat-Tin. Kenapa dikatakan surat Wat-Tin? Karena memang ayat tersebut ataupun surat tersebut diawali dengan kalimat Wat-Tin. Baik, mari kita coba kita pahami poin-poin ini. Nama surat, asbabun nuzul, keutamaan surat, kemudian makna kandungan ayat yang ada dalam surat ini. Kita sudah memahami bahwa namanya adalah surat At-Tin atau surat Wat-Tin. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu asbabun nuzul. Kalau kita telusuri, kita bahas, kita kaji apa yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat At-Tin, apakah ada atau tidak? Karena tidak semua surat ataupun tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Ya. Tidak semua ayat itu ada sebab-sebab diturunkannya, tapi ada yang memang Allah langsung sampaikan tanpa harus ada sebabnya. Lalu bagaimana dengan surat At-Tin ini? Apakah ia termasuk surat yang memang Allah berikan, Allah sampaikan dikarenakan sebab peristiwa tertentu atau memang tidak ada? Ada ungkapan, ada salah satu pendapat dari para ulama bahwa sungguhnya sebab diturunkannya surat At-Tin ini dikarenakan adanya orang-orang pikun pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ada satu kasus atau satu kelompok orang-orang pikun di masa Rasulullah SAW, atau mungkin orang-orang tua ya, kalau orang pikun dikhawatir terlalu keras, terlalu kasar ya. Orang-orang yang memang sudah tua di masa Rasulullah SAW, sehingga akhirnya turunlah ayat ini. Bagaimana ayat ini menyikapi orang-orang yang sudah tua? Terlepas apakah kita termasuk orang tua atau masih muda, nanti kita bahas. Nah, ini adalah salah satu pendapat Ibnu Abbas. Kata beliau, hum nafarun ruddu ila ardalil umr ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan dengan sekelompok manusia yang memang Allah kembalikan di usianya itu kepada usia yang sangat
rendah, ya. Artinya sangat buruk istilahnya, dibilang buruk. Setelah Allah berikan usia yang hebat, yang bagus, yang istimewa. Dengan bahasa lain, tua, ya. Bahasa tua. Namun hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata pendapat ini dinyatakan dhaif, lemah oleh sebagian ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kasus orang-orang yang pikun, orang-orang yang tua yang menjadi penyebab turunnya surat At-Tin ini tidak benar. Padahal kita sebenarnya sudah senang, ya, kalau ternyata pendapat ini adalah pendapat yang benar. Di mana ternyata di sini juga Allah membahas tentang keistimewaan orang-orang yang sudah pikun. Bagi kita nanti yang Allah berikan kepikunan, kalau memang kita memiliki keistimewaan di waktu muda, memiliki kebiasaan amal soleh di waktu muda, maka di waktu pikun itu amal kita akan senantiasa mengalir. Sebagaimana ketika kita bisa melaksanakannya di waktu muda. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di waktu muda itu, pahalanya akan terus mengalir ketika kita berubah menjadi pikun, tidak bisa berbuat apa-apa ataupun berbuat kebaikan. Tetapi ini adalah berkaitan dengan asbab nuzul, ya. Asbab nuzul. Asbab nuzulnya, sebab diturunkannya itu tidak benar kalau merujuk kepada pemahaman ataupun pendapat ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang Allah berikan kepikunan, orang-orang yang memang Allah berikan usia yang renta, sehingga dia memang semakin lemah untuk berbuat kebaikan? Apakah ada dispensasi khusus ataupun ada pahala khusus yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah lemah tersebut? Maka jawabannya tentu ada. Tidak perlu berkecil hati kepada orang-orang atau kepada orang beriman yang memang semakin hari semakin tua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan jaminan pahala bagi siapa saja yang ternyata di masa tuanya sudah tidak mampu lagi berbuat banyak kebaikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata baginda Rasulullah SAW, "Idza maridul 'abdu", apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau bepergian, kutiba lahu, maka baginya akan dicatat mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maka Allah akan mencatat pahala bagi hamba tersebut, hamba yang mungkin ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa sakit, dengan ditimpa penyakit, sehingga dia tidak mampu berbuat kebaikan. Atau seorang hamba yang mungkin sedang melakukan perjalanan ataupun safar, sehingga sangat sulit untuk memperbanyak kebaikan. Pahalanya Allah akan mencatat bagi hamba-hamba tersebut sebagaimana hamba tersebut biasa melaksanakannya ketika dalam kondisi sehat ataupun dalam keadaan tidak safar. Maka subhanallah, orang yang senantiasa melazimi kebaikan, orang yang senantiasa berbuat kebaikan secara kontinu, itu ternyata Allah tidak luput mencatat hamba-hamba tersebut ketika hamba tersebut dalam kondisi sakit atau bepergian.
Kalau contoh yang sederhana, kalau misalnya kita biasa hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, tiba-tiba kita sakit sehingga kita tidak bisa berangkat ke masjid. Saking beratnya penyakit yang kita derita. Kebiasaan kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, Allah pun akan terus mencatatnya walaupun kita dalam kondisi tidak bisa ke masjid. Demikian juga kebiasaan ia datang ke masjid itu, Allah akan catat pahalanya ketika hamba tersebut sedang bepergian bersafar karena tidak bisa ke masjid. Maka hendaklah kita selaku hamba Allah menjaga kondisi ini, menjaga kondisi sehat yang kita miliki, kondisi baik, kondisi muda, kondisi kuat yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Karena ini sebagai bekal, sebagai tambahan ataupun simpanan amal ketika kondisi kita semakin tua ataupun semakin sakit. Baik. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan asbab nuzul ya. Asbab an-nuzul, sebab diturunkannya Al-Qur'an. Jadi tidak ada satu sebab ataupun satu pendapat yang dinyatakan sahih secara baik ya, secara benar-benar sahih berkaitan dengan asbabun nuzul secara khusus untuk surat At-Tin ini. Poin yang ketiga, poin selanjutnya adalah keutamaan surat. Apa sih keutamaan surat At-Tin ini? Apakah memang ada keutamaan khusus yang Allah berikan berkenaan dengan surat At-Tin ini? Sebagaimana surat-surat yang lain. Seperti surat Al-Baqarah ada keutamaan tertentu. Barang siapa membaca surat Al-Baqarah di rumah ya, ataupun senantiasa melantunkan surat Al-Baqarah di rumah, maka Allah akan jauhkan hamba tersebut dari setan, atau rumah tersebut tidak akan dihadiri oleh setan. Ataupun surat ayat kursi ada keutamaan khusus. Surat Al-Falaq, surat An-Nas ada keutamaan khusus yang bahkan disunahkan oleh baginda Rasulullah untuk dibaca di waktu-waktu tertentu karena memiliki keistimewaan dan keutamaan khusus. Lalu bagaimana dengan surat At-Tin? Apakah ada keutamaan khusus berkenaan dengan surat ini? Jawabannya ada. Apa itu? Salah satu pendapat dari ulama mengatakan man qara'a surata wat-tini a'tahu Allahul afiyata wal yakin. Barang siapa membaca surat Wat-Tin, maka Allah akan memberikan kepadanya al-afiyah, kesehatan, wal yakin, dan keyakinan, madama hayya, selama hamba tersebut masih hidup. Fa idza mata a'tahu Allahu minal ajri bi adadin man qara'a hadhihi surah. Apabila hamba tersebut kemudian meninggal, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya sebanyak orang yang membaca surat At-Tin. Subhanallah, besar ya pahalanya. Kalau kita baca surat At-Tin, Allah akan berikan kesehatan, bahkan keyakinan. Apabila kita meninggal, maka Allah akan mencatatkan pahala bagi kita sebanyak orang yang membaca surat At-Tin. Pertanyaannya, sudah ada survei belum
Berapa banyak orang yang membaca surat At-Tin? Banyak sekali. Setiap muslim tentu hampir semua sudah membaca surat At-Tin. Berarti kita akan mendapatkan pahala sebanyak itu dong. Pertanyaan kedua, benarkah dalil ini ataupun pendapat ini ataupun hadis ini? Maka jawabannya hadis ini ternyata adalah hadis palsu. Kenapa Ustaz nggak dari awal menyampaikan? Saya sudah senang-senang mendapatkan surat ini. Jadi hadisnya ternyata dikategorikan hadis palsu sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Ya. Jadi saya hapus pemahaman tentang keutamaan surat At-Tin. Jangan sampai kemudian tercatat dalam benak pikiran kita, wah ternyata surat At-Tin memiliki keistimewaan khusus di mana Allah akan memberikan kesehatan dan keyakinan dan pahala yang mengalir sebanyak orang yang membacanya. Saya hapus. Tidak benar, tidak ada keistimewaan khusus berkaitan dengan surat At-Tin yang dibaca oleh seorang hamba. Lalu bagaimana bagi kita selaku hamba? Apakah perlu kita melazimi membaca surat ini? Ya tidak ada salahnya kita baca. Kita baca di waktu sholat, kita baca di luar sholat, baca. Toh kita pun akan tetap mendapatkan keutamaan dari surat At-Tin ini. Sebagaimana keutamaan ayat-ayat yang lain secara umum yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Man qara'al Qur'an falahu asru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. Ya, bukan berarti kemudian nggak mau, tidak ada keutamaan khusus. Tetap kita baca karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini ada 10 kebaikan. Ada 10 kebaikan yang tentu pahalanya sangat besar dan sangat banyak. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang keempat adalah mari kita sama-sama memahami kandungan dari yang ada dalam surat At-Tin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Wat-tini waz-zaitun. Artinya adalah demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai atau bukit Tur. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Kita coba pahami 3 ayat ini dulu. Yang pertama adalah ayat yang berbunyi Wat-tini waz-zaitun, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat ini. Sumpah Allah secara tersurat. Ya, ini pembahasan tadi. Mana contoh dari kandungan ayat yang sifatnya secara eksplisit, secara tersurat Allah sampaikan kepada kita keistimewaannya. Salah satunya adalah firman Allah Wat-tini waz-zaitun. Allah sampaikan melalui ayat ini dan kita baca secara bersama bahwa di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Dan kita paham bahwa Allah memang bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Jadi Allah istimewakan buah tin dan zaitun ini. Bagaimana kita paham bahwa ini buah tin ini memiliki keistimewaan? Buktinya adalah Allah pun sampai bersumpah. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluknya itu sebagai media sumpah, maka ketahuilah bahwa makhluk tersebut memiliki keistimewaan khusus. Keistimewaan yang memang Allah berikan.
Coba kita perhatikan ayat-ayat yang memang Allah jadikan sebagai media sumpah. Makhluk-makhluk yang memang Allah jadikan media sumpah. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan waktu duha ataupun cahaya yang mengiringinya. Allah bersumpah dalam ayat ini dengan matahari. Pertanyaannya, matahari istimewa atau tidak? Istimewa. Besar keistimewaannya? Besar. Kalau tidak ada matahari, dunia ini tidak akan terang. Akan gelap selamanya. Kalau tidak ada matahari, tumbuh-tumbuhan akan mati. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan yang kita rasakan nikmatnya di muka bumi ini. Ya. Contoh lain, wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu ini istimewa atau tidak? Istimewa, ya. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Kita hidup dalam lingkaran waktu. Bagaimana tidak istimewa? Detik-detik, menit-menit Allah catat dalam waktu kita. Bagaimana tidak istimewa? Di situ ada waktu sholat, ada waktu duha, ada waktu maghrib, di mana waktu itu waktu tempat beribadah kita kepada Allah secara khusus. Ada bulan Ramadan, itu juga waktu. Ada bulan-bulan yang Allah istimewakan dan sebagainya. Jadi, kalau Allah bersumpah dengan makhluk, maka ketahuilah makhluk itu memiliki keistimewaan. Demikian juga ketika Allah bersumpah dengan wattini wazaitun, maka ketahuilah bahwa ternyata buah tin dan buah zaitun secara tersurat dalam ayat ini memang memiliki keistimewaan khusus. Mungkin kita jarang melihat buah tin dan zaitun kecuali ketika kita pergi ke Mekah misalnya. Banyak kita temukan buah tin dan zaitun, walaupun mungkin jarang yang masih segar, ya, adanya yang sudah dikeringkan dan sebagainya. Yang sering kita temukan di Indonesia ini bukan buah tin, tetapi apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun sering kita dapatkan. Sedikit-sedikit, khususnya kaum muslimin bertanya mana minyak zaitun untuk berobat tentunya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat kedua, wa turi sinin. Allah juga bersumpah dengan bukit Tur. Apa keistimewaan bukit Tur? Apakah memang ada keistimewaan khusus? Tentu ada. Ternyata bukit Tur adalah salah satu tempat di mana Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman dan negeri yang aman. Allah bersumpah dengan negeri yang aman, maksudnya adalah negeri Mekah. Negeri Mekah. Al-amin, arti dari amin, aman, itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah maknanya aman bagi siapa saja yang datang ke negeri tersebut. Jadi orang yang datang ke Mekah, insya Allah akan aman. Lebih terjamin keamanannya dibanding daripada negeri-negeri yang lain. Yang kedua, makna al-amin dalam ayat ini adalah bahwa memang negeri tersebut Allah amankan, Allah jaga keamanannya. Maka kita saksikan memang kondisi Mekah hari ini juga memang subhanallah, ribuan kaum muslimin datang ke sana.
baik itu untuk ibadah umroh ataupun haji, dan kondisinya memang dalam keadaan aman, nyaman, tenang, tentram dan sebagainya. Dan bahkan Allah juga jaga itu Makkah dari upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Raja Abraha ya pada masa itu untuk menghancurkan Ka'bah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah bersumpah melalui ayat ini atau melalui surat ini dengan makhluk-makhluk yang memang Allah berikan keistimewaan secara khusus. Dan ternyata kalau kita pahami lebih dalam lagi di ayat pertama ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, tetapi ada makna yang terkandung di balik ayat tersebut. Apa itu? Kita coba pahami sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh para ulama. Para ulama memang secara tersurat memang ayat ini berkaitan dengan sumpah Allah dengan buah tin dan zaitun, dan kita tidak memungkiri bahwa buah tin dan buah zaitun itu memiliki keistimewaan khusus, memiliki kelebihan khusus. Tetapi kalau kita pahami di ayat kedua, di ayat ketiga, kita akan menemukan bahwa kok seakan-akan tidak nyambung sumpah Allah ini. Kok kita lihat pertama ayatnya berbunyi Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ya. Tapi ayat kedua dan ketiga Allah bersumpah berkenaan dengan tempat. Tursina itu ada di Mesir. Ya. Al-Baladil Amin maksudnya adalah negeri Mekah. Jadi kalau kita pahami ayat-ayat sumpah Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah biasanya antara satu ayat antara satu sumpah dengan sumpah yang lainnya itu masih memiliki keterkaitan. Masih mengandung makna yang sama, tidak berjauhan. Ya, kalau dalam ayat ini seakan-akan berjauhan. Yang pertama bersumpah dengan nama buah ataupun pohon, tetapi ayat kedua dan ketiganya bersumpah dengan nama negeri ataupun tempat. Kan seakan-akan tidak sinkron. Ya. Coba kita lihat misalnya dalam ayat yang lain. Wasyamsi waduhaha. Dalam surat Asy-Syams, demi matahari dan waktu duha. Ini apa kaitannya? Maknanya apa? Maknanya berkaitan dengan ufuk, dengan kondisi waktu, ya. Kondisi alam semesta, matahari dan waktu duha. Wal laili idza yakshaha, ya. Dan demi waktu malam apabila telah gelap gulita. Jadi antara wasyamsi waduhaha wal laili idza yakshaha masih mengandung keterkaitan makna, masih sinkron, di mana Allah bersumpah dengan waktu berkenaan dengan ufuk, demi malam apabila telah gelap gulita. Terjadi di mana? Di ufuk. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila telah muncul. Di mana terjadinya? Di ufuk. Masih mengandung makna yang sama. Tetapi ayat ini kok seakan-akan tidak nyambung antara satu sumpah dengan sumpah yang lainnya. Maka kita pun bisa memahami dengan makna lain, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa ternyata yang dimaksud dengan wattini wal zaitun adalah negeri tempat bertumbuhnya buah tin dan zaitun.
Di mana itu? Ternyata buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di negeri Syam. Di negeri Syam. Syam itu mencakup Suriah, Jordan, siapa lagi? Palestina termasuk. Turki ya. Masuk enggak? Ya. Jadi ternyata kalau diartikan seperti itu baru mengandung makna yang mirip. Mengandung makna yang nyambung lah istilahnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah melalui ayat ini yang pertama dengan negeri tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun yaitu negeri Syam, dan disitulah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Watur Sina, bukit Tur itu Mesir, disitulah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Wahadal baladil amin, dan negeri Mekah, disitulah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah bersumpah dengan 3 negeri, di mana di 3 negeri ini diutuslah 3 ulul azmi minar rusul. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata baru 3 ayat sudah mau habis waktunya ya. Masih setengah jam insyaallah. Kalau begitu, kalau Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun yang mencakup negeri Syam, kira-kira negeri Syam ini ada keistimewaan tertentu atau tidak? Ini pertanyaan selanjutnya. Karena katanya tadi kalau bersumpah dengan makhluk Allah, kalau bersumpah dengan makhluk, maka ketahuilah makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Dan ternyata memang jelas bumi Syam itu memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa. Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya juga telah menyampaikan tentang keutamaan bumi Syam. Bumi yang hari ini sedang diporak-porandakan oleh musuh-musuh Islam. Bumi yang hari ini sedang berdarah-darah. Bumi yang hari ini hati kita ikut menangis ketika melihat kondisi kaum muslimin di sana. Di mana dengan murahnya dan dengan rendahnya nyawa diambil ataupun dihilangkan dari manusia. Bayi-bayi begitu mudahnya bergelimpangan. Perempuan-perempuan begitu mudahnya diperkosa. Khususnya kaum muslimah di sana. Kemudian warga-warga sipil ya juga keamanannya sangat terancam. Dan kasus ini sudah cukup lama, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada penduduk Syam dengan ujian yang sangat berat dan besar. Yang apabila kita bandingkan dengan kondisi kita di negeri ini, tentu sangat jauh ya. Perbedaannya sangat jauh, keamanannya sangat jauh, ketenangan dan ketentramannya. Pertanyaannya adalah ada apa di balik itu? Tentu harus terus kita ambil hikmahnya. Kita ambil, kita petik, kita pelajari hikmahnya. Apa yang terkandung di balik peristiwa yang Allah gulirkan di negeri Syam ini. Di mana sabda-sabda Rasulullah SAW juga menunjukkan tentang nubuat akhir zaman, di antaranya salah satunya adalah di negeri Syam. Kaum muslimin nanti di akhir zaman akan berkumpul di sana dalam sebuah malhamah kubra, peperangan yang sangat besar. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hari ini memuji kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, tiada lain adalah ingin menyaring
dan mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh, sehingga ujian pun sangat berat dan besar yang mereka terima. Innal jazaa'a ma'a idhamil bala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pahala itu akan didapat besar tidaknya dengan sesuai besar tidaknya ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang berat kepada penduduk Syam hari ini. Memang Allah persiapkan jiwa-jiwa yang tangguh di akhir zaman. Kemudian Allah bersihkan jiwa-jiwa tersebut dari berbagai kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa, sehingga memang mereka adalah menjadi mukmin-mukmin sejati. Karena Rasulullah SAW juga jelas dalam sabda-sabdanya, tuba lisam, tuba lisam, tuba lisam. Beruntunglah wahai penduduk Syam. Beruntunglah bagi penduduk Syam. Maka para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah? Kenapa demikian wahai Rasulullah SAW? Lianna malaikat ar-Rahman bazitatun ajnihataha lisyam. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayap-sayapnya di negeri Syam. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan Syam, di antaranya adalah idza dhaharul fitan fa innal imana fi Syam. Apabila telah merajalela berbagai fitnah di muka bumi ini, maka ketahuilah keimanan yang sejati itu ada di negeri Syam. Hadirin jamaah rahiman wa rahimakumullah. Tugas apa? Tugas kita bagaimana? Tugas kita dengan kondisi kaum muslimin hari ini terus mendoakan mereka, ya, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Bagi yang mampu berhijrah ke sana maka itu lebih baik insyaallah. Karena Allah juga sudah memberkahi. Ya, kalau memang mampu dan diberikan jalan ke sana. Kalau tidak mampu ya sudah, kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka, membalas pahala mereka, kemudian menjadikan mereka orang-orang yang diberikan kesabaran yang kuat, tabah. Bahkan Allah lahirkan dari mereka generasi-generasi yang memang tangguh. Ketahuilah bahwa sungguhnya dari merekalah ataupun merekalah memang cucu-cucu para pahlawan Islam, di mana para sahabat telah banyak yang melalui negeri Syam. Baik itu kemudian tinggal di sana, bahkan kemudian lahir di sana, ya, mempunyai keturunan di sana, ataupun bahkan meninggal di sana. Hari ini saudara-saudara kita yang sedang ada di negeri Syam itu ketahuilah mereka adalah cucu-cucu dari para sahabat yang memang Allah istimewakan. Cucu-cucu dari Khalid bin Walid, cucu-cucu dari Ubadah bin Samit, dan cucu-cucu dari sekitar 900 sahabat yang pernah melewati negeri Syam. Apabila para sahabat tersebut mendengar dan menyaksikan kondisi kaum muslimin hari ini di negeri Syam, maka tentu mereka akan sedih. Karena dahulu para sahabat telah memperjuangkan negeri Syam itu dengan kepatriotan mereka, kepahlawan mereka yang luar biasa. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu saya tidak akan lebih banyak dalam tentang pembahasan negeri Syam. Itu ada pembahasan khusus yang perlu dan terus kita kaji. Ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ayat ini adalah menjadi jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada sumpah ini di dalam Al-Quran, sumpah Allah, maka carilah jawabannya. Di situ pasti ada jawaban dari sumpah itu. Apa yang Allah sumpahkan? Setelah sumpah itu apa? Tentu setelah sumpah biasanya adalah perkara yang besar, perkara yang penting. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, maka ketahuilah perkara itu adalah perkara penting. Ya. Bukan hanya yang besar ataupun istimewa itu adalah media sumpahnya, tetapi perkara setelah sumpah itu juga adalah perkara yang besar. Ketika Allah bersumpah, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu yang mengiringinya ataupun cahaya duha yang mengiringinya, itu besar istimewa. Tetapi setelah itu apa? Demikian juga wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan zaitun, atau demi negeri Syam, demi bukit Tursina atau negeri Mesir, demi negeri Mekah. Ini adalah makhluk-makhluk Allah yang istimewa. Tetapi apa setelah itu? Setelah itu ada yang istimewa lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Ayat ini sekaligus menjadi bantahan kepada para ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu terbentuk dari seekor kera. Ya. Apa namanya? Bahasa apa? Bahasa ilmunya itu apa? Ya begitulah. Jadi keturunan manusia itu keturunan kera. Ini bantahan secara telak bahwa laqad, Allah bersumpah. Setelah itu, laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Emang kera sebaik-baik ciptaan. Dan ini Allah ciptakan di awal. Ketika Allah berbicara tentang saya menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, tentu adalah penciptaan awal. Bukan kemudian ya berubah dari kera menjadi manusia. Nah, makna tafsirnya apa yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim? Yang pertama adalah fi sunnah. Fi sunnah hasanah, dalam ciptaan yang memang cukup baik, cukup indah, cukup istimewa. Allah ciptakan manusia dengan sangat istimewa, baik itu panca inderanya, baik itu akalnya, baik itu anggota tubuhnya, kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Emang ada hewan yang memiliki akal? Tidak ada. Tumbuhan yang memiliki akal? Tidak ada. Tapi manusia Allah karuniakan akal. Itulah keistimewaan diantaranya. Kedua, maknanya adalah ahsani taqwim, itu adalah maksudnya di masa muda. Kami sungguh telah menciptakan manusia di masa dengan masa yang istimewa, yaitu masa muda. Ya. Masa muda. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dari masa muda itu kepada masa asfala safilin, kepada derajat yang sangat rendah. Apa yang dimaksud dengan asfala safilin di sini? Maksudnya adalah ternyata para ulama mengartikan dengan dua makna. Yang pertama adalah asfala safilin artinya neraka. Jadi bagi orang-orang kafir, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, kemudian kami kembalikan kepada neraka. Itu khususnya bagi orang-orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal insana lafi khusr, dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia, maksudnya manusia apa?
manusia kafir. Itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, artinya bukan orang kafir, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Demikian juga ayat ini, kemudian kami kembalikan manusia yang tadinya Allah ciptakan dengan baik tersebut kepada neraka. Itu makna yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah asfala safilin adalah masa tua. Setelah Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang baik, yang bagus, yang istimewa, yaitu masa muda, masa di mana kaum muslimin ataupun orang beriman sangat kuat, sangat mungkin untuk banyak berbuat kebaikan, kemudian dikembalikan kepada masa tua. Maka jagalah masa muda sebelum masa tua. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa? Karena masa muda ini masa istimewa. Masa untuk kita banyak-banyak beramal. Kalau sudah tua, susah kita beramal. Berat kita beramal. Jangan kemudian berpikiran di dalam hati kita atau pikiran kita, nanti saja beramal kebaikan ketika sudah tua. Ternyata kondisi tua itu tidak mudah. Susah kita untuk berbuat kebaikan. Bahkan akan berat sekali berbuat kebaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membiasakan kita dalam kondisi mudanya dengan kebaikan dan ketaatan, maka Allah pun akan menjaga pahala yang biasa kita lakukan tadi di masa tua kita. Dengan hadis yang sahih tadi. Bukan asbabun nuzul. Asbabun nuzul tadi tidak benar. Tetapi kalau maknanya merujuk kepada hadis sahih tadi, maka itu boleh-boleh saja. Saya percepat saja ya, waktunya mungkin tidak cukup. Kemudian ayat selanjutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita akan dikembalikan kepada neraka khususnya bagi orang kafir atau kepada masa tua bagi orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putus. Apa kaitannya dengan masa tua tadi ayat ini? Apa kaitannya dengan masa muda tadi ayat illal ladzina amanu ataupun falahum ajrun ghairu mamnun? Ternyata masih mengandung keterkaitan yang sangat erat. Artinya bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, mengalir terus, walaupun mungkin di masa tuanya dia sudah tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Ya. Maka Umar bin Khattab pun sangat menghargai waktu muda. Apabila ada masalah yang dipanggil adalah orang-orang muda. Zubair bin Awwam diminta bantuan untuk membuka ataupun menaklukkan kota Mesir atas permintaan Amr bin As pada masa itu, di mana Amr bin As kesulitan untuk membuka negeri Mesir. Maka Umar bin Khattab mengirim pasukan tambahan 4.000. Waktu itu Amr bin As memiliki pasukan 3.000. Sedangkan musuh memiliki pasukan 20.000. Tidak sebanding, jauh. Yang diharapkan oleh Amr bin As tambahan pasukannya minimal berapa? 10.000. Biar jadi 13.000. Sehingga mampu mengalahkan 20.000. Tetapi apa yang terjadi? Umar bin Khattab malah memberikannya tambahan hanya 4.000. Jadi berapa? 7.000 ya. Tetapi ingat kata Umar bin Khattab, jangan Anda kecewa wahai Amr bin As, fa inni amdadtuka bi arba'ati alaf likulli alfin rajulun maqama.
alfi rajul. Saya berikan tambahan kepadamu 4.000 pasukan, di mana mereka adalah memang sangat muda-muda. Dan ketahuilah dalam setiap 1.000 pasukan itu ada satu komandan yang derajatnya, kedudukannya sebanding dengan 1.000 pasukan. Coba kondisi sahabat pada masa itu. Di antaranya siapa? Sahabat Zubair bin Awwam. Kita pelajari, kita kaji bagaimana Zubair bin Awwam menaklukkan kota Mesir bersama Amr bin As, Maslamah, Miqdad al-Aswad, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tentu mereka adalah sangat muda dalam kondisi-kondisi yang memang sangat luar biasa. Maka jagalah kondisi muda kita dengan sebaik mungkin, sehingga di masa tua pun kita akan memetik pahala yang biasa kita lakukan di masa muda. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan karena sudah habis ya. Dan masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan surat At-Tin ini. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan dulu pembahasan surat At-Tin ini. Mudah-mudahan bisa kita dalami lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan amal kita, ibadah kita, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, lebih sesama, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sini ternyata mengistimewakan 3 negeri dan mengingatkan kita untuk menjaga masa yang Allah berikan. Keistimewaannya di antaranya adalah masa muda, masa ketika kita masih mampu beramal soleh dengan baik, ya. Hendak kita jaga bersama, sehingga ketika kita pun di masa tua ataupun di masa kita sedang sakit ataupun safar, kita masih memetik pahala yang memang sudah Allah tanamkan ketika di masa muda. Artinya bahwa Allah pun juga memahami melihat kalau sekiranya hamba tersebut masih terus diberikan waktu sehat, Allah yakin bahwa hamba tersebut akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah alasannya kenapa orang-orang tua yang beriman pun akan terus mendapatkan catatan pahala yang ia lakukan ketika di masa muda. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi berkah dan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran.